Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kembali pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, kami dari pihak BKM As-Sa'adah mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini 25 Oktober 2024 atau bertepatan pada 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, di mana untuk masuk waktu sholat yaitu tepat pada pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan bertindak selaku khatib dan imam yaitu Al-Ustadz Khairul Hassani SAG, dan akan bertindak selaku muadzin atau bilal pada siang hari ini yaitu saya sendiri Farhan Abdillah. Kemudian terkait keadaan keuangan Masjid As-Sa'adah, di mana untuk infak masuk mulai dari tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 berjumlah Rp1.153.000, Rp1.153.000. Dan untuk infak keluar mulai dari tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 berjumlah Rp895.000, Rp895.000. Dan untuk saldo kas Masjid As-Sa'adah sampai pada tanggal 24 Oktober 2024 berjumlah Rp9.797.000, Rp9.797.000. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada kita semua, kepada seluruh jamaah Masjid As-Sa'adah yang telah memberikan infaknya di Masjid As-Sa'adah. Semoga hal tersebut bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mampu memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi mengenai pengajian di Masjid As-Sa'adah, di mana besok pagi sekitar pukul 7 pagi Masjid As-Sa'adah akan mengadakan pengajian dengan penceramah yaitu Al-Ustadz Ismail. Dan Masjid As-Sa'adah juga akan mengadakan pengajian rutin setiap Rabu malam Kamis di tiap pekan yang kedua dan juga yang keempat di tiap bulannya dengan penceramah yaitu Al-Ustadz Dr. Handes Haji Syamsul Bahri MA. Untuk itu mari sama-sama kita berusaha untuk menghadiri serta meramaikan kajian-kajian tersebut dalam rangka menambah wawasan keislaman kita semua serta meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Atas segala hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Atas perhatian dari kita semua kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang Allah curahkan kepada kita bersama. Salawat dan salam mari kita perbanyak, kita hadiahkan kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah dirahmati Allah, mari sama kita tingkatkan pula ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat. Rasul mengatakan, al-mar'u ma'a man habba. Seseorang itu nanti di yaumil akhir akan bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita di dunia ini mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, al-mar'u ma'a man habba. Maka nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya ditanya bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka tentunya jauh lebih besar dan mungkin tidak sebanding cintanya kita kepada Rasulullah, yaitu cintanya Rasul kepada kita sebagai umatnya. Jamaah dirahmati Allah, ada beberapa kisah yang ingin disampaikan dalam kesempatan Jumat ini agar kita bisa mengambil iktibar bagaimana cintanya Nabi kepada kita, kepada umatnya. Dalam kisah perang Uhud, jamaah dirahmati Allah, ini perang Uhud terjadi ketika setelah perang Badar, yaitu terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Bedanya perang Uhud dan Badar ini, waktu perang Badar umat Islam mengalami kemenangan yang mutlak. Tapi ketika perang Uhud, umat Islam sebaliknya kalah dari orang-orang kafir. Bahkan disinilah banyak terbunuh sahabat Nabi, termasuk pamannya Hamzah. Begitu juga ketika perang Uhud inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang cukup besar, di mana dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ketika perang Uhud itu geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam rontok. Kemudian bibir beliau pecah. Kepala beliau berdarah. Bahkan jamaah dirahmati Allah, ketika kepala beliau berdarah, maka seolah-olah Rasul tidak tega darahnya itu jatuh ke atas tanah, sehingga darah yang mengalir itu beliau tampung ke tangannya. Kalau seandainya penuh, beliau sapukan ke bajunya, beliau sapukan ke dadanya. Yang penting darah itu tidak jatuh ke atas tanah. Jamaah dirahmati Allah, dilihat oleh sahabat, ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan seperti itu? Maka apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kau tak mendengar apa yang aku dengar. Apa yang kau dengar ya Rasulullah? Aku mendengar ketika aku mengalami luka, malaikat berbisik kepadaku, ya Rasulullah, kalau seandainya ada saja setetes darah yang jatuh ke atas tanah, maka akan aku angkat gunung Uhud ini, aku akan campakkan kepada orang-orang yang memerangimu ya Rasulullah. Jamaah dirahmati Allah, mendengarkan itu bayangkan betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jangankan umat yang menyayangi dia, jamaah dirahmati Allah, yang memerangi dia pun dia sayangi, sehingga dia tak tega malaikat itu untuk menghukum, mengazab orang-orang yang memeranginya. Maka dipalai Rasulullah lah darah yang mengalir di kepalanya itu jangan sampai jatuh ke atas tanah, sehingga jamaah dirahmati Allah tak jadi malaikat itu mengazab orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Jamaah dirahmati Allah, ada hikmah juga ternyata kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menahan malaikat untuk tidak mengazab orang yang memeranginya. Ternyata jamaah dirahmati Allah, di dalam perang Uhud itu ada orang yang memerangi Rasulullah namanya Khalid bin Walid. Dan ketika setelah perang Uhud ternyata orang yang memerangi Rasul itu masuk Islam, dan beliaulah yang kembali tetap akan membantu Rasulullah SAW dan selanjutnya menjadi panglima yang disebut dengan Saifullah, yaitu pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jamaah dirahmati Allah terjadi malaikat mengazab orang yang memeranginya tadi, tentunya sayanglah Khalid bin Walid yang diharapkan untuk membela Islam pasti akan terbunuh dengan azab yang diturunkan oleh malaikat. Jadi jamaah dirahmati Allah, kita bayangkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jangankan yang menyayanginya, yang memeranginya pun beliau sayangi. Begitu juga jamaah dirahmati Allah, dalam kisah lain Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku sangat rindu sekali dengan saudara-saudaraku. Aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kami ini kan saudaramu, kenapa lagi kau rindu? Kami kan selalu kemanapun engkau akan kami dampingi. Kami selalu bersama denganmu ya Rasulullah, kenapa lagi kau rindu? Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalian ini sahabatku. Jadi saudaramu siapa ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah bertemu denganku, tak pernah melihatku, tak pernah bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah saudaraku. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitalah umat yang hidup saat ini yang kata Rasulullah dirindukan oleh Rasulullah untuk bertemu dengan dia. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa rindunya Rasulullah ingin bertemu dengan kita yang tak pernah bertemu dengan dia, tapi kita percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya kita bandingkan cinta kita yang hanya sedikit ini, jauh lebih luar biasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasulullah kalian laksanakanlah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian tinggalkanlah. Itulah tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita masih jauh dari menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya jamaah dirahmati Allah, tak berarti cinta Rasulullah SAW yang cukup besar kepada kita. Beliau rindu kepada kita. Ternyata kita yang tak rindu, yang tak mau berjumpa dengan dia, karena kita tidak mau membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah dirahmati Allah, salah satu sunnah yang tentunya sangat dianjurkan oleh Rasulullah, Rasulullah itu tak pernah meninggalkan salat 5 waktu berjamaah. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan senantiasa dia rindu ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian jamaah dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, beliau sangat cinta orang yang cinta kepada anak yatim, kepada fakir-fakir miskin. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, kalau Allah titipkan rezeki kepada kita, maka di antara rezeki yang Allah titipkan dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu ada hak anak yatim, ada hak orang-orang miskin. Maka jamaah dirahmati Allah, ketika kita tidak cinta kepada anak yatim, kita tidak cinta kepada fakir miskin, walaupun kita Allah berikan rezeki yang berlebih, berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir jamaah dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berwasiat. Apa kata Rasulullah? Istausau bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian wahai laki-laki, bin nisa'i bentak Nabi. Bayangkan jamaah dirahmati Allah, Nabi pernah dibentak oleh istrinya Aisyah. Ketika dibentak oleh Aisyah, Nabi SAW dengar ayahnya Abu Bakar, mertua Rasulullah waktu itu pas lewat. Kemudian Abu Bakar marah kepada Aisyah.
yang lihatnya, didengarnya membentak Rasulullah SAW. Karena marahnya Abu Bakar, hampir Aisyah itu mau ditampar ayahnya. Tapi akhirnya jamaah dirahmati Allah ditahan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan jamaah dirahmati Allah, sosok seorang laki-laki seperti Rasulullah, suami seperti Rasulullah SAW. Ketika istrinya berkata kasar kepada dia, melalui tangan ayahnya mau dipukul, tak rela Rasulullah SAW, walaupun ayahnya yang memukul mertuanya, sehingga dia tahan, walaupun dia pantas mungkin untuk memukulnya. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi dalam wasiatnya, istausau bin nisa'i khaira. Perlakukanlah istrimu itu, aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada istri. Jadi jamaah dirahmati Allah, ketika suami menjadikan istrinya ratu di rumah, maka itulah suami yang tentunya mencintai Rasulullah. Tapi ketika seorang suami menjadikan istrinya budak di rumah, maka inilah suami yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya jamaah dirahmati Allah, kembali kita kepada apa yang dikatakan Nabi, al-mar'u ma'a man habbah. Ingatlah ketika kita cinta kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, apa yang diwasiatkan beliau kita laksanakan, maka beliau nanti akan bersama dengan kita. Kita akan bersama dengan beliau. Tapi ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi jamaah dirahmati Allah kita lebih cinta kepada syaitan, maka tentunya kita akan bersama orang yang kita cintai, yaitu syaitan. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan khutbah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.